Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Alia Sophia Ramadan, Juanda, Khairani Ilmi Siregar, Mira Agustina, Riris Mailani, Siti Mariam, dari kelas 3 TIA akan mempresentasikan sistem BUS. Latar belakang masalah, yaitu komputer tersusun atas komponen-komponen penting diantaranya CPU, memori, dan perangkat I atau O. Jadi, perlu diketahui bagaimana sebenarnya komponen tersebut bisa bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, seperti pengolahan data, penyimpanan data, operasi pemindahan data, dan operasi kontrol. Sehingga muncul sebuah istilah yang disebut dengan organisasi komputer, yaitu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem, komponen dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Dalam organisasi komputer sendiri, ada yang disebut dengan sistem bus atau bus system, yang merupakan jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer dan menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah bus, terdapat jalur-jalur yang digunakan untuk berkomunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan telah disusun secara hierarki. Artinya, setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Selain itu, setiap perangkat yang terdapat dalam sistem juga dapat dihubungkan dengan salah satu bus. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Khairani Ilmi Siregar. Sistem bus. Bus sistem merupakan sebuah sirkuit elektronik yang ada di dalam komputer dan terdapat jalur-jalur yang digunakan untuk komunikasi antara dua elemen atau lebih. Lintasan atau jalur di mana data dipindahkan inilah yang disebut bus. Data atau program yang dimasukkan melalui perangkat I/O dan tersimpan dalam memori akan dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU jika terdapat sistem bus. Begitu dengan hasil eksekusi yang muncul di layar monitor juga melalui sistem bus. Bus sistem dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sistem interkoneksi. Komputer memiliki sistem koneksi yang sangat kompleks. Untuk dapat menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam komputer maupun menghubungkan komputer dengan komputer lain, diperlukan suatu sistem koneksi yang baik agar konektivitas antar komponen-komponen dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian-bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer adalah bus dan sistem interkoneksi. Interkoneksi komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut di antaranya memori ke CPU. CPU merupakan membaca data maupun perintah yang berasal dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Ke CPU. CPU membaca data dari perangkat peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirim data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori dan sebaliknya, digunakan pada sistem DMA atau Directory Memory Access.
Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen ke komponen. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersama, dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu data bus, lintasan bagian perpindahan data antara modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umum jumlah saluran terkait dengan panjang watt, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuan agar mentransfer watt dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan 1 bit, misalnya lebar bus 16 bit. B. Address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang mengakses CPU. Digunakan untuk saluran perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port I/O. Maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. C. Control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan. Adalah sinyal perwaktuan menandakan validalitas data dan alamat. Sinyal-sinyal perintah adalah sinyal perintah berfungsi untuk membentuk suatu operasi. Gambar 1. Pola interkoneksi. CPU sebagai server, memori I/O dan I/O sebagai komponennya. CPU sebagai server mengirimkan kontrol, address, dan data kepada komponen-komponen yang lain yang ada di dalam komputer. Elemen perancang bus. Perancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, jenis bus. Dedicate merupakan metode ini. Setiap bus secara permanen diberikan fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua, time multiplicity merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang ketiga, metode arbitrasi atau pengaturan penggunaan bus. Yang keempat, tersentralisasi menggunakan arbit, yaitu mengatur sentral. Yang kelima, terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang kedua, timing. Timing terbagi atas 3 bagian, yaitu sinkronus. Terjadinya event pada bus ditentukan oleh log atau waktu. Yang kedua, asinkronus, yaitu terjadi event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang ketiga, lebar bus, yaitu semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. 3 jenis transfer data, terdiri dari operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi write after write, dan operasi block. Contoh bus. Contoh jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ICA, USB, SCSI, Futurebus, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Kesimpulan,
Bus adalah satu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih perangkat. Ciri utama suatu bus adalah bahwa bus merupakan suatu medium transmisi bersama berbagai perangkat yang terhubung ke bus dan suatu sinyal yang dipancarkan oleh tiap perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung ke bus. Jika dua perangkat melakukan transmisi sepanjang periode waktu, yang sama, sinyalnya akan tumpang tindih dan menjadi rusak. Dengan demikian, hanya satu perangkat yang akan berhasil melakukan transmisi pada saat tertentu. Jadi, bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer yaitu CPU, memori, perangkat input dan output, elemen-elemen rancangan bus terdiri dari jenis bus, metode arbitrage timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Jenis bus ada dua, yaitu dedicated dan multiplexed. Metode arbitrasi juga ada dua, yaitu tersentralisasi dan terdistribusi. Timing ada dua, yaitu sinkronos dan asinkronos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran, kami menunggunya dari teman-teman semuanya. Terima kasih.